Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti pembahasan tentang fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 173 dengan mengangkat tema bacaan zikir pagi, bagian yang pertama. Kalau jamaah sekalian masih ingat, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah bacaan zikir pagi dan petang, bagian yang ke-15. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bacaan yang dibaca di dua waktu. Di pagi ya dibaca, di sore ya dibaca. Itu ada sekitar 15 bacaan. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bacaan yang khusus dibaca hanya di pagi hari saja. Kalau ini sudah selesai, nanti kita akan membahas bacaan yang dibaca hanya di sore hari saja. Jadi kita bagi menjadi 3 jenis bacaan zikir. Ada bacaan yang dibaca di pagi dan sore. Kemudian jenis yang kedua, ada bacaan yang dibaca hanya di pagi saja. Dan nanti bagian yang ketiga ada bacaan yang dibaca hanya di sore hari saja. Nah, kali ini kita akan membahas bacaan yang hanya dibaca di pagi hari saja. Yang pertama cukup panjang ya. Ini bacaan dibaca, wirid ini dibaca 1 kali saja di pagi hari. Apa bacaannya? Adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm
وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Sampun hafal, Bu? Panjang ya. Ya, kalau memang belum hafal, enggak apa-apa, sambil baca. Sambil baca tulisan ini enggak apa-apa. Kalau memang belum hafal. Tapi biasanya kalau rutin dibaca, walaupun hanya pakai kertas, nanti otomatis lama-lama nopo akan hafal sendiri. Yang penting syaratnya harus nopo rutin. Ya. Kalau nggak pernah dibaca ya, walaupun sudah hafal bakalan lupa. Ya, kalau belum hafal, asal rutin, lama-lama akan hafal. Sebaliknya kalau pernah hafal tapi nggak pernah dipraktikkan, itu akan hilang. Ya. Baik, apa terjemahan dari bacaan ini? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi. Dan kekuasaan hanya milik Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya miliknya lah kekuasaan dan pujian. Dia maha mampu atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wa khairu ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Dan aku juga mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Rabbi a'udzubika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Wahai Rabbku, aku memohon perlindungan padamu dari azab di neraka dan azab di kuburan. Ini terjemahan dari bacaan tadi. Adapun dalil yang melandasinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki waktu pagi, maka beliau membaca wirid atau doa yang barusan sudah kita dengarkan. Nah, sekarang kita memasuki tentang kandungan yang ada di dalam wirid ini. Wirid yang tadi kita dengarkan itu luar biasa. Pertama, di dalam wirid ini kita diajari bagaimana seharusnya etika dalam berdoa. Bagaimana etika dalam berdoa? Salah satunya doa tersebut kita awali dengan tawassul. Apa Bu? Tawassul. Tawassulnya bagaimana? Kita awali doa yang akan kita panjatkan itu dengan pujian kepada Allah.
Napa Bu? Pujian. Jadi sebelum berdoa, sebelum meminta, kita memuji Allah dulu. Bagaimana cara memujinya? Di dalam wirid itu kita diajari memujinya dengan dua cara. Yang pertama, kita mengaku atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Mengakui nikmat. Yang kedua, pujiannya adalah kita mengakui keagungan Allah. Jadi asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini di situ diawali doanya dengan memuji Allah. Ada dua cara kita memuji. Yang pertama, kita mengaku bahwa nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita. Salah satunya asbahna. Asbahna itu artinya kami telah memasuki waktu nopo? Pagi. Apakah menjumpai waktu pagi itu nikmat? Nikmat atau bukan, Bu? Nikmat. Ketika kita menjumpai waktu pagi, berarti kita masih dikasih oleh Allah nopo? Umur. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas. Apakah ada orang-orang yang oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk menjumpai waktu pagi? Ada atau tidak? Banyak. Pernah panjenengan buka WA pagi-pagi ada berita duka? Pernah? Pernah. Sudah wafat Pak D kita, Bu D kita, Pak L kita, teman kita. Tadi malam jam 3. Tadi malam jam 12. Tadi menjelang subuh. Berarti kan mereka nggak sempat ketemu dengan waktu nopo? Pagi. Kulo dan jenengan diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu waktu pagi. Iya, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan pagi hari. Bisa menghirup segarnya udara pagi. Bisa menikmati cerahnya suasana pagi. Bisa mendengar burung-burung yang berkicau di pagi hari. Bisa melihat hijaunya sawah, pepohonan, warna-warninya bunga di pagi hari tersebut. Inilah nikmat. Sebelum kita meminta kepada Allah, kita akui dulu. Asbahna. Kita telah menjumpai waktu pagi. Ini adalah pujian yang pertama. Memuji Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, pujian itu bentuknya adalah kita mengakui keagungan Allah. Karena Allah itu maha agung, makanya layak dan pantas untuk kita puji. Apa saja keagungan Allah di sini, di dalam bacaan tadi banyak disebutkan. Wa asbahal mulku lillah. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Ini keagungan namanya. Jadi kita mengakui bahwa kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah. Adapun manusia, kekuasaan mereka itu sangat terbatas. Terbatas apanya, Bu? Terbatas waktunya, terbatas tempatnya, ya, terbatas segalanya. Presiden berapa tahun, Bu, berkuasa? Berapa tahun? 5 tahun. Satu periode. Kalau mau diperpanjang, tambah 5 tahun lagi. Berapa tahun? 10 tahun. Setelah itu, sudah. Dulu itu Ustaz ada presiden seumur hidup. Ada atau tidak? Ada di beberapa negara presiden seumur hidup. Terbatas enggak itu? Terbatas enggak? Ya tetap terbatas. Terbatas dengan apa? Usianya.
Begitu meninggal, selesai. Kalau Allah enggak seperti itu. Kekuasaannya mutlak. Wa asbahal mulku lillah. Kemudian kita puji Allah. Walhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini pengakuan kita atas keagungan Allah berikutnya. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kita mengaku hal tersebut. Kita berikrar. Keagungan Allah terwujudkan bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali hanya siapa? Allah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita tegaskan kembali, lahul mulku, kekuasaan hanya milik Allah. Walahul hamdu, pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Berbeda dengan manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemampuannya sempurna. Allah mampu untuk berbuat apapun. Sedangkan manusia kemampuannya untuk berbuat sangat terbatas. Apapun yang dikehendaki Allah, Allah mampu untuk mewujudkannya. Sudah, ini namanya pujian. Jadi dari awal asbahna sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita belum minta apa-apa. Kita baru memuji. Ini yang namanya tawassul. Tawassul kepada Allah, mengawali doa kita dengan memuji Allah. Ya, pujiannya tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah mengakui napa wau Bu? Nikmat. Yang kedua mengakui keagungan Allah. Nah, setelah kita memuji Allah, baru kita meminta. Itu namanya etika. Orang ucuk-ucuk, ya Allah, aku njaluk kiye. Bukan seperti itu. Beretikalah kepada Allah. Kalau sama manusia saja kita diajari untuk beretika, masa sama Allah tidak beretika? Kok enggak sopan banget sih? Ya. Apa yang kita minta kepada Allah? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan. Kenapa Bu? Kebaikan. Ini yang pertama kita minta. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan. Fi hadzal yaum, yang ada di hari ini. Wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan yang ada sesudahnya. Sesudahnya berarti kapan Bu? Besok. Kapan lagi Bu? Kapan lagi? Besoknya lagi. Kapan lagi? Besoknya lagi. Ya. Jadi kita minta kepada Allah kebaikan. Ini yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan yang kedua. Kebaikan yang kita minta itu apa? Apa Bu? Kebaikan dunia apa akhirat? Dua-duanya. Ya. Kebaikan yang bersifat duniawi maupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Ya. Itu yang kita minta kepada Allah. Jadi ketika kita membaca doa ini, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan yang ada di hari ini. Kita baca doa ini, seluruh kebaikan
yang diimpikan oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, semuanya sudah include masuk ke dalam doa ini. Itu luar biasa. Ya. Jadi sekali kita membaca Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, aku mohon kebaikan yang ada dalam hari ini, itu semua kebaikan yang diminta oleh manusia itu masuk semuanya di situ. Kebaikan yang sifatnya duniawi, contohnya rizki yang halal nopo banyak? Halal nopo banyak? Dua-duanya. Ya. Rizki yang halal, yang berkah, itu masuk sudah. Ya. Apalagi Ustaz, selain rizki, kesehatan. Ya. Jadi ketika kita meminta kebaikan di hari ini, itu sudah masuk ke dalamnya. Rizki yang halal, kesehatan tubuh, apalagi keharmonisan rumah tangga. Jangan-jangan keluarga atau suami istri yang bendina, nopo? Tukaran. Ya. Setiap hari cekcok. Jangan-jangan dia nggak baca zikir ini, ya. Atau baca tapi cuma di mana? Cuma di lisan, nggak sampai diresapi isinya. Ya. Termasuk mungkin ada di antara anak kita yang susah diatur. Kon ngaji angel banget, kon dolanan HP sregep banget. Suruh ngaji susahnya minta ampun, pengennya mainan HP terus. Jangan-jangan sebelum atau di pagi hari kita nggak baca doa tersebut. Anak yang nurut itu termasuk kebaikan. Ya. Suami yang penyayang kepada istrinya itu juga termasuk kebaikan. Istri yang nurut kepada suaminya itu juga termasuk kebaikan. Itu semua Bu masuk Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Itu kita baru bahas tentang kebaikan yang sifatnya duniawi. Kebaikan yang sifatnya ukhrawi, masuk juga di situ. Contoh misalnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan ke sini ya itu salah satu efek dari doa yang kita panjatkan tadi pagi. Ya, tadi pagi kita minta Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Aku mohon kebaikan di hari ini, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Panjenengan tergerak hatinya untuk datang ke sini dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi harapannya setelah panjenengan hadir pengajian ini merasa semakin dekat dengan Allah. Itu contoh kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Ilmu yang bermanfaat. Kebaikan yang sifatnya ukhrawi apalagi contohnya? Contohnya adalah semangat untuk beribadah. Semangat untuk beramal. Itu kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Ya. Kangen terus pengen buka Al-Quran, baca Al-Quran. Itu namanya semangat. Ya. Kangen hari ini belum sedekah, pengen bersedekah. Ya. Selalu menunggu-nunggu kapan azan dikumandangkan. Begitu azan dikumandangkan, rasanya maknyes. Seneng gitu, begitu waktu sholat itu datang. Bukan malah sebaliknya. Wah, zuhur maning. Nembe bubu sedela, wis azan maning, asar. Ya. Enggak seperti itu.
Jadi kebaikan itu adalah ketika kita bersemangat untuk menjalankan ibadah, bersemangat untuk beramal, bersemangat untuk melayani suami, bersemangat untuk mendidik istri, bersemangat untuk mendidik anak. Itulah kebaikan. Ya, ini yang pertama. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Ini permintaan yang pertama, yaitu meminta kebaikan. Oke, sekarang kita pindah. Apa permintaan yang kedua? Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Dan aku memohon, ini yang kedua Bu, memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Jadi yang pertama meminta kebaikan, yang kedua apa Bu? Mohon perlindungan dari keburukan. Keburukan itu kebalikannya apa? Kebaikan. Jadi secara garis besar doa-doa kita itu antara dua. Yang pertama minta kebaikan, yang kedua mohon perlindungan dari keburukan. Hampir rata-rata doa itu isinya itu. Semua doa yang paling gampang lah, yang biasa disilakan dengan doa sapu jagat. Apa bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di mana? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Lindungi kami dari siksaan neraka. Coba perhatikan Bu, doa Rabbana atina itu isinya apa Bu? Dua. Apa? Minta kebaikan, mohon perlindungan dari keburukan. Ya. Minta kebaikan di dunia dan di akhirat, mohon perlindungan dari keburukan. Wa qina adzabannar. Itu kan mohon perlindungan dari siksa neraka, itu keburukan. Ya. Nah, sebagaimana kebaikan yang kita minta itu sifatnya umum, begitu pula keburukan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala jenis keburukan. Entah itu keburukan yang ada di dunia maupun keburukan yang ada di mana? Di akhirat. Keburukan yang ada di dunia contohnya apa? Keburukan yang ada di akhirat contohnya apa? Dikasih contoh sama Allah dalam doa ini. Contoh keburukan di dunia, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Dikasih contoh sama Nabi SAW dua. Keburukan di dunia itu contohnya al-kasal. Apa Bu al-kasal? Malas. Wasu'il kibar, dan kejelekan masa tua. Kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, keburukan di dunia adalah malas. Malas itu beda dengan tidak mampu. Apa Bu? Malas beda dengan tidak mampu. Kalau ada orang tidak mampu untuk membayar zakat karena memang hartanya nggak cukup, belum sampai nisab, apakah orang ini tercela atau tidak? Tercela atau tidak Bu?
Tidak. Tapi kalau ada orang duitnya banyak, melebihi nisab, tapi dia tidak keluarkan zakat karena males. Tercela atau tidak? Tercela. Padahal si A maupun si B sama-sama tidak mengeluarkan zakat. Kenapa si A enggak tercela, si B tercela? Karena si A tidak mengeluarkan zakat karena apa? Tidak mampu. Si B tidak mengeluarkan zakat karena malas. Oke. Salat. Apa Bu? Salat. Si A salatnya sambil duduk. Kenapa? Karena dia lagi sakit, nggak bisa berdiri. Tercela atau tidak? Tercela atau tidak? Tidak. Kenapa tidak tercela? Karena dia tidak berdiri saat sholat duhur dikarenakan tidak mampu. Si B sholat duhurnya sambil duduk. Kenapa? Malas. Bisa berdiri? Bisa. Tercela atau tidak? Tercela. Coba perhatikan. Si A maupun si B sama-sama sholatnya sambil duduk. Kenapa si A tidak tercela, si B tercela? Karena si A sholatnya sambil duduk karena alasan tidak mampu, sedangkan si B sholat sambil duduk karena apa tadi? Malas. Jadi malas itu penyakit. Bu, sudah berapa juz hari ini? Juz apa Ustaz? Melon apa? Bisa baca? Bisa. Kenapa nggak baca? Sibuk. Sibuk apa? Medsos. Sibuk buka WA. Sibuk buka FB. Sibuk baca status orang. Ada sebagian orang itu keponya dahsyat, Bu. Kenapa? Kepo. Pengen tahu. Bayangkan Bu, orang yang ada di grup WA, satu grup itu kan isinya bisa sampai puluhan orang. Bahkan ada yang sampai ratusan. Ada sebagian orang telaten buka status WA semua anggota grup. Dan kadang-kadang satu anggota grup itu statusnya nggak cuma satu. Sehari dia bisa pasang status berapa? 10 status. Tutulan jenang, tutulan cilok, tutulan sobek. Itu semuanya dibukain. Astagfirullah. Sudah berapa juz hari ini dibaca? Kok ya sempat-sempatnya buka statusnya orang satu persatu. Kepo. Pengen tahu. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang diucapkan oleh orang lain, apa yang dialami oleh orang lain, untuk apa? Oh, berarti kita nggak boleh bermedsos, boleh, tapi kan seperlunya. Jangan sampai gara-gara kita bermedsos itu, akhirnya kita jadi nggak membaca pesan-pesan Allah. Kalau WA itu kan pesannya siapa, Bu? Pesannya siapa, Bu, WA itu? Pesan-pesannya manusia. Apa yuk pesannya manusia itu lebih penting daripada pesannya Allah? Kalau pesannya manusia ada di WA, kalau pesannya Allah ada di mana, Bu? Al-Quran. Apa sampai saking kita sibuknya membaca pesan manusia sampai kita lupa membaca pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Males. Ya.
Makanya untuk mengkikis penyakit malas itu salah satunya pagi-pagi kita membaca Rabbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku mohon kepadamu, lindungi aku dari penyakit malas. Baca ini. Dengan izin Allah, kalau kita baca doa ini, kita akan dilindungi oleh Allah dari penyakit yang satu ini. Ya. Penyakit yang membuat sebagian orang di kamar terus, nyekel HP terus. Ya. Sampai pekerjaan-pekerjaan yang lainnya terbengkalai. Bagaimana kita melawannya? Baca. Rabbi a'udzubika minal kasali. Apalagi contoh yang lainnya, wasu'il kibar. Apa itu su'il kibar? Su'il kibar adalah keburukan di masa tua. Apa Bu? Keburukan di masa tua. Pertanyaan saya, apakah masa tua itu buruk? Masa tua buruk atau tidak? Tidak. Tergantung masa tuanya seperti apa. Makanya di sini dikatakan su'il kibar, keburukan di masa tua. Keburukan di masa tua dicontohkan oleh para ulama adalah pikun. Apa Bu? Pikun. Ya. Aku salat duhur apa urung ya? Padahal masih pakai rukuh. Masih pakai rukuh, baru selesai salat. Pikun. Ya. Apa mungkin Ustadz ada orang sampai usia lanjut tapi nggak pikun? Mungkin? Mungkin atau tidak? Mungkin Bu. Dan banyak. Ya. Contohnya ada sebagian orang yang Masya Allah Bu, hafal Al-Quran. Dan dia rajin untuk mengulang hafalannya. Para ulama mengatakan, orang yang seperti ini kecil kemungkinan pikun. Ya. Kemungkinan kecil pikun. Kenapa? Karena otaknya terus apa? Bekerja. Otaknya terus bekerja. Bekerja apa Bu? Mengingat Al-Quran. Sesuatu yang paling mulia untuk diingat ya Al-Quran. Ya. Kalau nginget-nginget utang gimana Bu? Yan-yan jadi orang pikun. Tapi kan yang diingat kan sesuatu yang nggak terlalu penting banget gitu loh. Berbeda dengan mengingat Al-Quran. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Terbukti ada beberapa ulama yang usianya sampai bahkan mungkin di atas 100 tahun masih fresh. Ya. Kenapa? Karena otaknya bekerja terus. Ya. Biasanya orang yang pikun itu adalah orang yang nggak bekerja otaknya. Sudah otaknya nggak bekerja, fisiknya juga nggak bekerja. Setiap hari kerjaannya cuma duduk di atas kursi goyang. Di mana? Di depan, di halaman rumah. Ngapain? Ngitung jumlah mobil yang lewat. Bengong. Gak ngapa-ngapain. Wajar kalau misalnya dia pikun. Contoh yang lain apa? Keburukan di masa tua. Disebut para ulama muncul sifat kekanaan. Ya. Maaf ya, kadang-kadang ada sebagian orang tua kalau sudah sepuh gitu, nggak tahu lagi dia buang air di mana. Bisa buang air di ruang tamu, bisa buang air di kasur, bisa buang air di sini. Sudah, itu keburukan di masa tua. Ya. Contohnya apa lagi? Emosian. Ya, gampang banget nopo. Marah, sangat sensitif. Kalau panjenengan pengen terhindar dari itu semua, dari sekarang baca doa ini.
Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Kita pengen Pak Bu, di masa tua kita tidak merepotkan orang lain. Pengen om badan? Ya. Bahkan ada di beberapa riwayat doa kita memohon agar ausa'a rizki inda kibari sinni. Kita mohon kepada Allah agar rizki kita puncak lancarnya itu justru ketika sedang tua. Ya, ada salah satu doa yang bunyinya seperti itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar rizkiku justru lancar-lancarnya ketika aku sedang tua. Sehingga nggak jadi beban orang lain. Ya, rezeki tetap ada. Loh, berarti harus jadi PNS dong. Ya nggak harus lah. Ya, nggak harus. Ya tapi kan dapat pensiunan. Emang yang dapat pensiunan cuma PNS saja. Ya, kalau jadi PNS alhamdulillah. Kalau nggak jadi PNS juga nggak masalah. Ya, punya tabungan untuk masa tua. Ya, termasuk tabungan itu anak-anak kita. Anak-anak kita itu tabungan kita. Maksudnya anak-anak yang pengertian. Ya, anak-anak yang pengertian itu adalah anak-anak yang peduli kepada orang tuanya tanpa orang tuanya harus nopo minta. Itu anak yang peduli. Anak yang kurang ajar, nun sewu nggih. Anak yang kurang ajar itu adalah anak yang berkecukupan, orang tuanya butuh duit sampai ngutang kepada anaknya. Ini kurang ajar anak ini. Ya, saya ulangi lagi, saking jengkelnya saya. Ya, ini anak yang kurang ajar. Kok bisa-bisanya ayah ibunya harus ngutang? Kok butuh kok ngutang kepada anaknya? Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Kamu, dok, dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi bukan hanya hartamu saja, fisikmu, tubuhmu itu loh milik orang tuamu. Kok bisa-bisanya orang tua itu akad kepada anaknya itu ngutang, udah kayak gitu minta nagih sama Pak, utang yang kemarin mana? Sudah minta lagi sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai seperti itu. Udah. Sekarang kita pindah. Kalau tadi itu kan keburukan di masa tua. Sekarang kita pindah keburukan di akhirat. Apa itu contohnya? Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Ya. Keburukan di masa tua, keburukan di akhirat adalah contohnya azab neraka dan azab kubur. Ya, jadi ada azab kubur, ada azab neraka. Azab kubur itu termasuk juga keburukan di akhirat. Karena begitu orang meninggal, dia sudah berpindah alam, bukan alam dunia lagi, dia sudah pindah ke alam akhirat. Walaupun itu baru awalnya yang biasa diistilahkan dengan alam barzakh. Ya, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita praktekkan secara rutin insya Allah. Sebelum kita dengarkan pertanyaan, saya ingin menyampaikan revisi dari jawaban salah satu pertanyaan yang di pekan lalu ditanyakan ke kami, yaitu tentang bagaimana hukumnya seorang ibu yang menggendong anaknya sedangkan anaknya pakai popok, ya pas sholat ya, anaknya pakai popok dan ada pipis di popoknya itu, apakah boleh atau tidak? Saat itu saya jawab selama tidak rembes maka boleh. Itu adalah pendapat sebagian ulama. Setelah kami baca-baca lagi, kemudian juga ada salah satu kawan sesama dai yang mengingatkan, kami nyatakan bahwa pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang
seseorang, baik ibu maupun bapak, menggendong anaknya yang pakai popok saat sholat dan dia tahu di popoknya ada pipis. Itu nggak boleh. Ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau tadi pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau ini pendapat mayoritas ulama. Ya, mereka berdalilkan dengan kejadian di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat, beliau melepas sandalnya. Tengah-tengah nopo? Sholat. Berarti beliau mengawali sholatnya dengan pakai sandal. Kemudian tengah-tengah sholat, beliau melepas sandalnya. Ternyata beliau dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa di sandalnya itu ada najisnya. Ada apa? Najisnya. Berarti itu menunjukkan bahwa sesuatu yang najis nggak boleh dibawa ketika sholat. Ya. Maka para ulama memfatwakan nggak boleh jenengan kalau tahu di popok itu ada pipisnya, ya, anak itu sudah pipis di popoknya walaupun nggak rembes, tidak boleh waktu sholat Anda gendong. Terus bagaimana? Diletakkan. Diletakkan. Bukan digendong. Diletakkan di samping. Kecuali kalau jenengan yakin ini popok masih baru, ya, baru dipasang dan anak tadi sebelum sholat sudah pipis duluan, kemungkinan sampai waktu sholat anak ini enggak pipis berdasarkan kebiasaan yang biasa berjalan, maka itu enggak apa-apa digendong kalau kita yakin enggak ada pipis di dalam popok itu. Ini adalah revisi dan mohon maaf, saya memohon ampun kepada Allah atas kekeliruan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah ditanyakan pada pertemuan yang lalu. Masih ada sisa waktu dikit, bisa satu pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk dari pendengar dan juga pemirsa Roja Radio dan juga Roja TV. Datang dari Abdullah di Kota Palu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh membaca zikir pagi dan petang melalui HP karena belum hafal? Silakan Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Ya, baca zikir pagi petang, ya, melalui HP, melalui buku, melalui kertas, tidak apa-apa. Ketika itu belum hafal. Justru itu salah satu kemudahan dari Allah yang layak untuk kita manfaatkan. Ya, mungkin kertas kayak gini mungkin lupa kan ya. Kalau HP kan insya Allah ibu-ibu nggak pada lupa kan. Ya, diisi tuh HP-nya dengan zikir pagi petang. Jadi kalau pas lupa, pas lagi perjalanan nggak bawa kertas kayak gini, kita bisa buka HP. Ya, silakan. Masih ada waktu lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah melakukan zikir pagi dan petang boleh sambil melakukan aktivitas lain, mengingat padatnya aktivitas? Syukran Ustadz atas penjelasannya, jazakallahu khairan. Pertama, boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya afdol atau tidak, jawabannya ya lebih afdol tidak disambi, tidak bersamaan dengan aktivitas yang lainnya, agar lebih konsentrasi. Nah, kita dari tadi melakukan renungan kandungan seperti ini. Kalau kita baca zikir ini sambil melakukan aktivitas yang lainnya, akan susah untuk merenungi isi kandungan yang kita baca. Jangankan merenungi, zikir yang ada jumlahnya saja 7 kali misalnya, atau 10 kali, atau 100 kali. Kalau disambi, itu angkanya bisa apa? Bisa keliru-keliru kan? Ya. Itu udah berapa ya tadi ya? 3 apa 4 ya? Itu kalau disambi. Kalau sambil melakukan aktivitas yang lain itu seperti itu. Boro-boro mau merenungi kandungan. Wong jumlahnya saja kebalik-balik, kelewat-lewat. Ya. Jadi kalau afdolnya enggak disambi. Dan insya Allah enggak lama kok. Ya, baca zikir pagi itu paling berapa menit, Bu? Kalau yang sudah lancar 5 menit, ya, yang masih awal-awal mungkin 15 menit, 20 menit, enggak lama. Ya.
Tapi apakah boleh, Ustaz? Boleh. Yang penting aktivitasnya itu memang aktivitas yang tidak menguras pikiran. Maksudnya itu aktivitas yang masih bisa kita pecahkan konsentrasi kita. Ya, ada aktivitas yang kita nggak bisa karena sama-sama mikir. Ya, contohnya adalah misalnya sambil zikir pagi sambil nonton film. Ya nggak bisa lah. Ya, karena kita lagi mikir nonton film kan nggak mungkin dicampur sama zikir, sama-sama mikir. Aktivitas yang bisa dibarengkan dengan yang bisa dibarengkan dengan baca zikir, contohnya adalah kita jalan misalnya sambil jalan kaki atau sambil masak bisa insya Allah. Tapi hati-hati, engko malah jukute aram gawe kopi, jukute apa? Uyah. Bukan gula. Ya tetap ada mikirnya, tapi kan mikirnya nggak seperti aktivitas yang betul-betul menguras pikiran. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.